Salah satu alasan kenapa kebanyakan anak-anak itu males cerita ke orang tua, biasanya karena orang tua itu selalu membanding-bandingkan dan ujung-ujungnya menyalahkan. Karena misalnya ada case gini, si anak cerita bahwa dia telah melakukan ABC. Orang tuanya ngerasa bahwa, wah itu adalah hal yang nggak benar. Tapi si anak berargumen, karena aku melakukan ini karena ada alasannya. Alasannya karena mungkin dia ngerasa hidupnya berat atau apa gitu ya teman-teman. Akhirnya dia terjerumus ke sesuatu lah, katakanlah seperti itu. Dan orang tuanya akhirnya ngejudge dia dan ngerasa bahwa ya kamu harusnya begini, bukan begitu. Karena papa tuh dulu juga berat juga, bahkan lebih berat daripada kamu. Nah, biasanya ada bahasa kayak gitu kan. Bahkan ini lebih berat daripada kamu. Jadi terkadang komunikasi itu jadi tidak lancar karena kita membanding-bandingkan progres dalam kehidupan kita dengan orang lain, teman-teman. Ketika kita mulai membanding-bandingkan progres hidup kita dengan orang lain, seakan-akan kayak kita tuh ngerasa bahwa oh kita bisa melakukan itu dengan lebih baik. Nah, itu bukannya berdampak lebih positif, tapi terkadang disalahartikan kepada yang mendengar karena dirasa bahwa itu tidak ada rasa empati sama sekali, teman-teman. Walaupun mungkin iya, mungkin bisa jadi benar, teman-teman. Tapi karena kita kurang peka atau kurang berempati di situ, akhirnya proses komunikasi kita itu seakan-akan kayak membanding-bandingkan. Makanya kan rasanya kayak kesel banget ketika kita lagi cerita dengan orang, oh aku lebih parah, aku lebih ini, aku lebih itu. Seakan-akan kayak adu kesialan gitu ya, adu masalah. Siapa yang masalahnya paling besar. Tapi kalau misalnya kita berkomunikasi gayanya seperti itu, akhirnya kita membanding-bandingkan, repot. Nggak akan ketemu solusi dan hati pun nggak akan lega. Apalagi kadang orang tua ngerasa bahwa, karena aku kan sudah pernah melalui fase-fase yang kamu jalani saat ini, makanya pengalaman saya lebih banyak. Tapi yang anaknya ngerasa bahwa, oh papa atau mama kan hidupnya di masa lalu, bukan di zaman sekarang. Gitu. Zaman sekarang zamannya sudah beda, cara menanggapnya juga beda. Coba papa mama hidup di zaman sekarang di usia saya sekarang. Nah, akhirnya kan saling membandingkan. Kalau sudah terjadi saling membandingkan, itu akhirnya komunikasinya nggak akan menemui titik tengah karena satu dengan yang lain nggak mau ngalah dan satu dengan yang lain tidak ada empatinya di situ. Tidak ada proses yang baik untuk seseorang bisa mencerna atau memproses emosinya terlebih dahulu, teman-teman. Kita selalu dikit-dikit akhirnya membandingkan dengan masalah kita dan seakan-akan akhirnya orang yang dengar itu ngerasa bahwa kita itu lebih hebat daripada dia karena masalah kita lebih berat. Akhirnya hal itulah yang membuat ketika kita komunikasi dengan orang bukannya tambah dekat, akhirnya tambah jauh. Jadi kalau misalnya kita ingin bangun hubungan dan membangun komunikasi yang lancar dengan orang lain, kurangilah untuk membanding-bandingkan, tetapi perbanyaklah empati. Ya memang kamu memiliki proses yang lebih banyak, tetapi nggak ada salahnya untuk kita menghargai atau menghormati orang lain yang memiliki proses yang sama, tapi saat ini masih berjuang. Nggak apa-apa, biar aja dia menikmati momen-momennya dia, struggle-nya dia. Kalau misalnya dia butuh bantuan, baru kita ada buat mereka. Tanpa harus kita membanding-bandingkan dengan progres yang sudah kita lalui.